Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menjelaskan terkait dengan visualisasi untuk kasus finance, termasuk data analisis. Jadi di sini kita akan menggunakan beberapa library. Yang pertama Pandas untuk organisasi data, lalu Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Pada dasarnya panduan ini bisa diakses melalui primary resource ini, melalui link ini. Lalu terkait dengan data ya, jadi data yang digunakan adalah 2 years of historical data, jadi data 2 tahun, data historis 2 tahun dari pertengahan Februari 2018 sampai Februari 2020 untuk beberapa stok market berikut ya. Ada HDFC, Sun Pharmaceutical Industries, Tata Consultancy Service, Jindal Steel and Power, Jubilant Foodwork. Nah, pada dasarnya historical data dari stok ini ya bisa di-download melalui finance.yahoo.com. Jadi untuk tahap pertama kita akan fokus analisis untuk satu historical data ya untuk satu perusahaan, yaitu HDFC. Jadi yang pertama kita import library yang diperlukan gitu ya. Jadi di sini NumPy, Pandas, Matplotlib dan lain-lain. Lalu ini warning.filter warning ignore, ini untuk mengignore warning yang nanti barangkali bakal muncul gitu ya. Lalu di sini kita load file CSV dari hdfcbank.ns. Ini nanti terlampir ya file CSV-nya. Lalu seperti biasa kita preview 5 data pertama. Di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel, 7 kolom, sorry. Yang pertama date, ini tanggalnya, ini harga pembukaan, ini harga tertinggi, harga terendah, ini penutupan, ini adjust harga penutupannya sudah di-adjust, lalu ini jumlah transaksi. Lalu untuk menyederhanakan ya, kita bulatkan ya, kita perpendek angka desimalnya menjadi 2 angka, jadi kita bisa gunakan fasilitas di Pandas gitu ya. Jadi HDFC Dev ini kan data frame-nya gitu ya, .round itu berarti kita akan memotong desimal menjadi 2 digit, dan perintah ini hanya akan berlaku untuk semua data yang tipenya numerik atau integer, numerik atau float, integer dan sebagainya gitu ya. Sehingga nanti kalau kita lihat untuk yang date, karena dia bukan numerik, dia tidak akan terpengaruh oleh sintaks ini. Dan kita lihat di sini nilai-nilai di sini sudah ya digitnya sudah dibuat menjadi 2, kecuali ini karena memang di sini digit terakhirnya 0, maka sebenarnya dia proses ini akan diabaikan untuk kolom yang volume. Oke, lalu seperti biasa juga kita cek ukurannya. Di sini kita lihat bahwa ada 491 baris dan 7 kolom. Artinya ada 491 data terkait dengan harga saham gitu ya. Lalu kita cek barangkali ada NaN value ya. Kita bisa pakai fasilitas di Pandas ya, is0. Is0 itu untuk mengecek keberadaan NaN value. Lalu di sum dijumlahkan, sehingga kita lihat bahwa dari semua kolom yang ada, ternyata untuk kolom open sampai volume masing-masing ada NaN value, itu artinya bisa jadi ya satu baris itu kosong datanya. Nah, ya dalam prosesnya kan kita menghindari ada data yang kosong, sehingga ya kita drop NaN value, drop baris atau kolom yang mengandung NaN value atau nilai yang kosong gitu ya. Nah, di kasus ini tentu saja kita akan menghapusnya berdasarkan baris ya, berbasis baris, karena memang informasi kolomnya sangat berguna gitu ya. Maka di sini kita drop NA untuk drop baris atau kolom gitu ya. Tapi di sini kita kasih aksis 0, kalau aksis 0 berarti baris, kalau aksis 1 kolom. Jadi di sini aksis 0 berarti akan menghapus baris yang
anggota di baris itu ada yang non value. Lalu in pass-through ini biasanya untuk mengimplementasikan perubahan terhadap data frame yang didefinisikan gitu ya. Oke, lalu ini tipe dari kolom. Tipe dari kolom kita lihat dengan open sampai volume float ya, betul ya, memang dia nilainya float. Tapi yang kolom date itu objek itu sebenarnya kategorikal ya, kategorikal. Padahal seharusnya date itu ya tipenya tanggal gitu ya, sehingga nanti si Pandas bisa membaca kolom itu memang sebagai tanggal. Jadi membaca sesuai dengan nilai yang seharusnya gitu ya. Maka di sini kita akan mengubah tipe data dari kolom date ini menjadi tanggal gitu ya. Jadi di sini kita akan memanggil atau mendefinisikan kolom date dari HDFC data frame, itu nilainya gitu ya, akan diganti dengan pandas.toDateTime. Jadi toDateTime itu mengubah setiap nilai di kolom tersebut menjadi tanggal. Jadi akan mengubah semua nilai di kolom HDFC._df kolom date itu menjadi tanggal. Sehingga di sini kita lihat memang ini berubah menjadi tanggal. Sebenarnya kalau kita lihat di sini tampak tidak ada perbedaan ya, karena memang yang kita cek sebetulnya adalah tipenya. Jadi kalau kita cek misalnya lagi tipe dari kolom ini tetap objek gitu ya, tetap objek, tapi pada dasarnya dia sebenarnya tadi harusnya dicek sebelum ini ya, dicek nilai baris per baris. Nanti kita akan lihat bahwa kalau, atau kita lihat di sini misalnya kalau kita pakai log gitu ya, baris pertama kolom date. Oke, terus kita cek tipenya. Oke, dia string ya. Ini something wrong di sini nih. To that time. Oke, sebenarnya harusnya ini date ya, tipenya date. Kayaknya ini ada yang kurang di sini. Oke, nanti kita cek lagi ya. Karena sebetulnya memang harusnya di sini itu tipenya date. Jadi Pandas itu memang punya tipe khusus untuk tanggal gitu ya. Jadi kalau masih string itu sebenarnya agak susah nanti diprosesnya gitu ya. Oke. Lalu di sini kita lihat time duration ya, durasi waktu. Nah, oh ya, sebetulnya ini kalau lihat di sini dia sudah benar ya membaca waktu gitu ya. Cuma mungkin di sininya masih string ya. Artinya sebetulnya kalau kita tidak mengoperasikan ini gitu ya, maka sintak ini akan error karena dia belum definisikan sebagai tanggal gitu ya. Tapi kalau kita sudah konversi nilai di kolom date menjadi tanggal, maka kita bisa menghitung jumlah total hari yang terlibat gitu ya, atau yang ada di dalam dataset kita gitu. Oke, lalu ini describe itu untuk menampilkan parameter statistik gitu ya, parameter statistik. Jadi di sini kita melihat parameter statistik untuk semua kolom yang tipenya integer atau numerik sebenarnya. Jadi nanti di sini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Artinya karena date itu bukan numerik, maka dia tidak akan ditampilkan data statistiknya gitu ya. Oke. Di sini jumlah datanya gitu ya. Lalu ini nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, ini kuartil gitu ya. Bisa kita lihat untuk nilai harga saham untuk HDFC rata-rata memang sekitar 1.200 sekian gitu ya. Oke. Ini sebenarnya agak miss dengan penjelasan ya, karena memang data yang saya pakai agak berbeda dengan resource yang awal gitu ya. Jadi sebetulnya
penjelasan ini nanti harus disesuaikan dengan data yang ditampilkan sebetulnya gitu ya. Oke, lalu pertama kita definisikan date itu sebagai indeks gitu. Biar apa? Biar nanti pas plotting itu lebih convenience, lebih mudah gitu ya. Ini kan indeksnya masih angka ya, 0 1 selanjutnya gitu ya. Nah, biar lebih enak gitu ya, maka si kolom tanggal ini kita geser dia jadi indeks sehingga nanti pada saat plotting itu lebih mudah gitu ya. Oke, di sini dot index, lalu kolom date itu diubah menjadi indeks. Nah, di sini kita akan coba lihat adjusted close ya, nilai harga penutupan yang sudah disesuaikan untuk harga saham SDFC. Di sini ya tentu saja ini ada fluktuasi gitu ya, tapi kalau kita lihat secara tren memang harga penutupannya relatif ya, tren ya, kalau tren naik gitu ya. Kita lihat misalnya di sini sekitar bulan 9 turun gitu ya harga sahamnya, lalu naik lagi, lalu sekitar bulan 7 turun, lalu naik lagi. Jadi ini memang tren secara umum, tren yang umum kita temui di data time series ya, fluktuasi seperti ini. Nah, sebenarnya di time series itu yang menarik juga tren untuk data yang lebih besar gitu ya. Artinya sebetulnya ini bisa saja merupakan tren lokal gitu ya, tapi kalau kita ambil rank waktu yang lebih luas gitu, yang lebih jauh, mungkin kita bisa mendapatkan insight yang lebih lengkap gitu ya terkait dengan fluktuasi data harga saham SDFC gitu. Oke, lalu selanjutnya kita bisa melakukan analisis terkait dengan fluktuasi harga saham ini. Pertama kita analisis day to day percentage change atau daily return. Jadi daily return itu adalah selisih antara merepresentasikan perbedaan harga ya, 2 hari yang berturut-turut gitu ya, antara data penutupan hari sebelumnya dan data pembukaan hari besoknya gitu ya. Sehingga contohnya misalnya kalau closing price kemarin itu 500 gitu ya, artinya harga sahamnya tutup 500 di hari kemarin, lalu sekarang harga penutupannya 550 gitu ya, artinya ada percentage change-nya itu 10%. Jadi artinya harga sekarang itu 10% lebih mahal dibandingkan harga sebelumnya gitu ya. Sehingga daily return itu memang menggambarkan potensi keuntungan gitu ya, potensi keuntungan. Oke, jadi perhitungannya seperti itu sebenarnya. Jadi harga sekarang gitu ya dikurangi harga kemarin dibagi harga kemarin ya, harga kemarin dikali 100% itu persentase dari perubahan harga jual, harga saham ya. Nah, di Panda sendiri gitu ya, kita bisa menggunakan inbuilt modul ya. Jadi kita gunakan PCT_change ini untuk menghitung percentage change ya. Percentage change. PCT-nya percentage change. Jadi kalau kita baca di sini kita akan mendefinisikan kolom baru namanya tuh day percentage change, yang dia nilainya dihitung berdasarkan kolom berdasarkan percentage change dikali 100% dari kolom adjust close gitu ya. Jadi yang ini itu akan dihitung gitu, sehingga ya wajar dinilai. Kenapa? Karena dia tidak ada nilai di atasnya, karena pada dasarnya percentage change itu kan dihitung dari 2 nilai gitu ya, nilai di atas dan nilai di bawahnya. Kalau yang ini berarti 925 dikurangi 927 dibagi 927 kali 100% gitu. Sehingga kita dapat minus 0,7, berarti harganya turun gitu ya. Harganya turun dibandingkan hari kemarin. Jadi kalau negatif ini berarti turun semua. Turun terus gitu harganya, turun terus. Oke, untuk memudahkan plotting ya tentu saja kita menghapus nilai nan ini, sehingga nanti kita akan menghapus baris pertama gitu ya. Nah, drop NA gitu ya. Aksis 0 berarti basisnya baris, lalu investor untuk mengimplementasikan atau menerapkan perubahan pada data frame tersebut. Oke, lalu kita plot day by day percentage change untuk harga saham SDFC gitu ya. Nah, di sini kita lihat
ada fluktuasi gitu ya. Tapi rata-rata kalau kita ambil rata, kurang lebih dari range-nya itu dari -2 sampai 2 gitu ya. Meskipun nanti ada yang ekstrim, misalnya di sini sekitar 5 koma, di sini 8 koma gitu ya. Di sini -3 dan selanjutnya. Tapi kalau kita ambil range-nya kurang lebih percentage change untuk harga saham ini sekitar -2 sampai 2 gitu ya. Artinya memang potensi keuntungannya seperti itu gitu ya. Uh, dan ya kalau harga saham kan memang unpredictable ya, agak sulit diprediksi gitu ya. Sehingga penting sebenarnya kita paham bagaimana mempelajari tren dari harga saham tersebut. Oke, lalu selanjutnya kita cek distribusi gitu ya. Distribusi dari percentage change-nya. Gitu. Jadi kita lihat di sini, ini kolom day percentage change, kita hitung histogram untuk distribusinya. Bins-nya 50, jadi nanti kita potong 50 bagian gitu ya. Sehingga kita dapat seperti ini. Lalu kita print juga data statistiknya. Sehingga kita lihat ya secara umum betul ya. Secara umum standar deviasinya kan 1,16 yang mendekati 2 yang tadi ya. -2 gitu ya. Lalu rata-ratanya sekitar 0,06, berarti memang kebanyakan perubahannya nggak terlalu signifikan ya. Potensi dari keuntungan atau kerugian gitu ya. Lalu nilai maksimumnya 8, jadi maksimumnya itu yang tadi 8,9, hampir 9% ya, hampir 9% gitu ya. Dan itu jarang ya, jarang terjadi. Jadi orang yang dapat pas di sini memang akan dapat untung besar gitu ya, dapat untung besar. Dan ya pada saat dia nyampe ke sini kan sebenarnya kita agak sulit juga prediksi gitu ya, tiba-tiba ada muncul di sini gitu ya. Jadi bisa jadi ada orang-orang yang untung besar di sini gitu ya, ada juga yang rugi karena harga harga pas dia beli di sini jauh lebih tinggi dibandingkan setelahnya gitu. Jadi ya pasti potensi ruginya di sini kalau dia beli di titik ini gitu ya. Oke, itu untuk distribusinya ya. Jadi secara umum memang day percentage change untuk HDFC itu sekitar 0,00, kecil banget ya. Kecil, artinya memang rata-ratanya gitu ya. Tapi kalau kita lihat distribusi ya memang ada beberapa porsi yang hampir -2 atau 2. Tapi yang menarik ini mendekati distribusi normal ya, menarik. Jadi memang kemungkinan kita untung atau rugi untuk kasus saham ini memang relatif sama gitu. Oke, nah selanjutnya kita analisis trennya gitu ya. Jadi tren analisis itu untuk kita definisikan ke dalam kategorikal gitu ya, berdasarkan nilai daily percentage change. Jadi misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau presentasi perubahannya atau persentasenya antara minus 0,5 atau 0,5, maka kita definisikan slide or no change. Jadi sedikit berubah atau tidak berubah sama sekali gitu ya kalau dia 0. Lalu geser 0,5 ke 1, mungkin slide positif, agak lumayan positif ya. Positif tapi kecil ya. Lalu kebalikannya slide negatif, lalu 1 sampai 3 positif gitu ya. Lalu minus 1 minus 3 negatif. 37 among top gainers, jadi dia dapat untung. Minus 3 sampai minus 7 among top loser, jadi dia ya rugi besar ya. Lalu ini ekstrim ya, di atas 7 di namanya bull run. Bull run itu untungnya sangat besar gitu ya. Artinya kita beli misalnya hari ini kita beli harga 100 gitu ya, lalu besok ternyata harganya jadi 300 gitu ya, misal gitu ya, maka itu keuntungannya sekian persen ya. Jadi kalau dia 7 di atas 7%, maka dia disebutnya bull run. Kalau di bawah minus 7, kebalikannya ya, dia drop, berarti memang kalau di posisi ini ruginya besar gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara saham, kita pertimbangannya harus tepat pada saat kita harus membeli atau melepas saham gitu ya. Oke, yang pertama kita buat fungsi ya. Ini fungsi untuk kategorikal. Jadi ini X itu nilai daily percentage change-nya. Nanti kalau X-nya kurang besar minus 0,5 dan lebih kecil dari 0,5 yang ini ya, maka dia akan return satu string namanya slide or no change. Maka dari semua ini kita definisikan fungsinya gitu ya. Lalu di sini kita buat kolom baru ya, namanya trend. Jadi kolom ini yang menunjukkan ini ya, tren dari
fluktuasi harga saham yang yang kategori dari tren ini sangat bergantung pada nilai dari daily percentage change. Oke. Jadi pertama trennya itu kita isi 0 gitu ya. Lalu nilainya sebenarnya ini kayaknya nggak usah deh. Ini kalau misalnya komen saya nggak masalah sih sebenarnya ini gitu ya. Jadi intinya kita bikin satu kolom baru trend. Lalu nilainya adalah apply itu untuk menghitung dengan suatu fungsi gitu ya, yang iteratif terhadap nilai dalam satu kolom. Jadi nilai dari satu kolom tuh dikirim satu persatu secara iteratif ke fungsi yang kita buat gitu ya. Jadi kalau lambda x itu adalah nilai yang ada di kolom ini ya, day per chart change ya, itu dikirim ke fungsi trend ini gitu ya. Lalu hasilnya yang string ini akan disimpan sebagai nilai di kolom trend, sehingga nanti nilainya muncul seperti ini gitu ya. Jadi nilai ini dihitung dari nilai day percentage change ini dikirim ke fungsi ini, karena dia minus 0,17 ada di sini ya, maka di return straight or no change dan disimpan sebagai nilai dari kolom trend gitu ya, dan dia iteratif berulang-ulang gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita pakai data frame memang efektif kalau kita pakai apply gitu ya, karena dia perhitungannya bisa nilai per nilai gitu ya. Oke, nah lalu kita akan cek distribusinya atau frekuensinya dengan pie chart. Jadi pertama seperti yang sudah jelaskan, pertama kita group by gitu ya. Group by itu berarti kita mengumpulkan jumlah data gitu ya berdasarkan label di trennya gitu ya. Label di trennya, lalu nah sebenarnya ini bisa langsung kita tambahkan count di sini. Count itu berarti menghitung jumlahnya ada berapa gitu ya. Atau bisa di sini gitu ya. Jadi kalau ini berarti kita definisikan group by dulu. Jadi dipisahkan dulu. Dipisahkan lalu dikelompokkan berdasarkan label di trend. Lalu jumlah anggota di masing-masing label dijumlahkan, gitu, dihitung. Oke. Nah, ini pie labelnya. Jadi labelnya itu adalah I for I in. Jadi ini label dari semua kolom di trend, diambil yang uniknya saja gitu ya. Lalu disorted gitu ya, diurutkan. Nah, lalu kita plot pie gitu ya. Pie datanya di kolom ini. Kolom yang HDFC pie data yang sudah di group by, lalu dihitung jumlahnya berapa gitu ya. Lalu labelsnya itu pie label itu adalah label unique label yang ada di kolom trend ini gitu ya. Ini penentuan jumlah digit di belakang koma, ini radius dari pie-nya kita dapat ini gitu ya. Lalu dari informasi ini ya kita lihat sebenarnya seperti kita dapat di sini juga ya, kebanyakan numpuk di daerah mungkin sekitar minus 1 sampai 1 gitu ya. Artinya memang kebanyakan dari semua transaksi di 2 tahun itu hampir 40% itu hampir slight or no change, artinya ya perubahan harga sahamnya itu nggak terlalu atau dari percentage daily-nya, perbedaan harga sekarang dan kemarin itu nggak terlalu jauh beda gitu ya. Nah sebenarnya kalau kayak gitu sebenarnya ya nggak terlalu menarik ya kalau untuk orang yang bermain di saham, karena kalau perubahannya kecil ya berarti potensi keuntungnya pun kecil gitu ya, termasuk potensi ruginya pun kecil gitu ya. Jadi sebenarnya lebih suka itu yang ekstrim gitu ya, yang dia kebanyakan misalnya di daerah top loser atau top gainer gitu ya, dan kita nggak bisa tentukan gitu ya, karena pada dasarnya ya kita tidak bisa memastikan apakah trennya itu kebanyakan positif atau negatif gitu ya. Jadi kalau kita bicara peluang kita mendapat keuntungan besar, maka secara bersamaan sebenarnya peluang kita mendapat kerugian pun juga besar gitu ya. Karena makin fluktuatif ya, istilahnya volatile, makin fluktuatif perubahan harga termasuk percentage change-nya, maka dari sisi pelaku sebenarnya lebih menarik yang potensinya besar gitu ya. Meskipun itu
meskipun potensi besar itu untuk keuntungan pun dengan kerugian gitu ya. Oke, lalu slide positifnya 15,3, slide negatifnya 15,5, yang positif negatifnya imbang ya. Jadi sebenarnya menarik ini imbang ya. Ini imbang, negatif positif yang slide-nya, positif negatif juga relatif imbang gitu ya. Ada bull run cuma 0,2%, 0,2% bull run. Artinya yang untungnya besar itu ya peluangnya sangat kecil gitu ya. Peluangnya sangat kecil. Top loser, top gainernya juga nggak terlalu besar ya, kecil. Gitu. Oke, lalu di sini kita cek daily return dan volume. Jadi volume itu kan jumlah transaksi ya. Jumlah transaksi. Jadi pertama kita stem itu maksudnya ini ya. Jadi kita plot scatter, tapi kita buat garis ke baseline. Jadi baseline-nya itu yang merah ini. Jadi kita PLT stem, kita plot stemnya berarti yang biru ini ya. Antara tanggal, ininya tanggal, X-nya, Y-nya, day percentage change. Jadi ini percentage change untuk tanggal-tanggal tersebut gitu ya. Ini plot yang pertama gitu ya. Lalu plot yang kedua kita plot volume dibagi 1 juta ya, agar secara grafik itu comparable. Jadi kalau kita nggak pakai 1 juta, berarti ini nanti nilai ranknya terlalu besar sehingga grafik yang stem ini nanti nggak terlalu kentara gitu ya. Itu lalu kita plot colornya green, alfanya 0,5, transparansi kita dapat ini. Nah dari sini kan kita bisa lihat bahwa misalnya di sini yang positifnya besar itu memang berkorelasi dengan jumlah transaksi yang besar juga, tapi nggak jamin juga ya. Ini misalnya yang ekstrim ini ternyata jumlah transaksi yang besar ini pun ternyata percentage-nya itu ya average ya, rata-rata aja daerah sini gitu ya. Oke, tapi secara umum seperti itu ya. Secara umum mungkin di sini dikatakan it was observed that whenever the volume of share trade is high, jadi kapanpun volume yang hijau ini tinggi, there is comparatively high rise or fall in the price of the stock leading to the high return. Jadi secara ya dia berbanding juga ya dengan rise or fall in the price. Jadi harga yang naik atau turun gitu ya. Nah, misalnya ini gitu ya. Lalu yang ini juga gitu. Lalu yang ini ya, yang ini itu dengan besar dengan yang ini ya. Jadi volume besar ini korelasinya sama penurunan percentage change yang daerah sini. Gitu ya. Oke. Lalu oke. Nah itu analisis yang kita lakukan terhadap satu data SDFC gitu ya. Satu harga saham SDFC. Nah sekarang kita akan coba analisis untuk saham dari berbagai perusahaan gitu ya. Nah, jadi kita akan analisis korelasi stok ya dengan pair plot dan join plot. Jadi apakah saham dari satu perusahaan itu berkorelasi atau tidak dengan perusahaan lain gitu ya. Itu yang akan kita analisis. Dan sebenarnya analisis korelasi yang sudah kalian pelajari gitu ya. Misalnya pakai head map correlation gitu ya. Atau bisa pakai pair plot gitu ya. Oke. Nah, pada dasarnya korelasi kita bisa hitung dengan Pearson correlation yang tentu saja sudah tersedia ya library-nya. Jadi kalian cukup pahami persamaan prinsipnya bagaimana kita menghitung Pearson correlation, tapi secara coding sebenarnya kita cukup memanggil fungsinya saja gitu ya. Oke, sebenarnya yang menarik di sini ini never put all your eggs in single basket. Jadi artinya kalau kita analogikan pada harga saham, jadi kalau kita main saham jangan kita kita beli saham pada beberapa perusahaan yang karakternya sama gitu ya. Karakter sama itu berarti memang mereka punya korelasi yang cukup tinggi. Jadi kalau di satu waktu kalau kita punya saham di perusahaan A dan B misalnya, lalu A dan B itu berkorelasi kuat sehingga kalau harga saham di A naik, B juga naik gitu ya. Harga saham di A turun, B juga turun. Artinya memang itu diibaratkan basket yang sama, wadah yang sama karena karakternya sama gitu ya. Sehingga ya kita tidak punya peluang untuk kemungkinan yang berbeda gitu ya, kemungkinan berbeda. Jadi misalnya
yang menarik itu kalau korelasinya rendah antara A dan B, maka kalau A naik itu bisa saja turun gitu ya, karena korelasinya ini, sehingga nanti mungkin hasil yang kita bisa dapatkan mix gitu ya, bisa jadi A itu untung, B rugi gitu, atau bisa dua-duanya untung, bisa dua-duanya rugi, atau kebalikannya ya, A rugi, B untung gitu ya, artinya memang dia independen satu dengan lainnya gitu ya. Tapi kalau korelasinya terlalu kuat, ya kita kalau untung kebetulan untungnya besar gitu ya, sekalinya rugi ruginya besar gitu ya, karena A naik, B naik, A turun, B turun gitu ya. Nah, maka kita penting menganalisis korelasi gitu ya, untuk mengetahui seberapa kuat kaitan antara harga saham di satu perusahaan dengan perusahaan lain. Oke, di sini kita lihat beberapa perusahaannya, 1, 2, 3, 4, 5 perusahaan HDFC ya. HDFC, Jindal Steel, Sun Pharma, dan lain-lain. Jadi kalau kita oke, jadi ini pertama load ya, load CSV-nya. Lalu kita concat. Jadi sebenarnya yang di sini kan kalau kita load satu file CSV ya isinya banyak ya, ada open high, low, close, adjust, close, lalu volume gitu ya. Nah, lalu kita concat yang bagian just close-nya gitu ya. Jadi nanti kita akan dapat nilai ini untuk masing-masing harga saham ini. Lalu kita rename kolomnya berdasarkan namanya gitu ya. Lalu kita drop net value-nya sama yang standar, sehingga kita dapat kayak gini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 perusahaan, kita akan bandingkan fluktuasi dari just close dari masing-masing perusahaan ini. Korelasinya ya, korelasinya. Oke, pertama kita bisa pakai plot. Jadi pertama sama ya, kita hitung masing-masing ya, percentage change-nya gitu ya. Lalu kita drop non-value, lalu kita plot ke Seaborn, maka kita import dulu Seaborn-nya sebagai SNS. Lalu set style-nya text, ini ukuran font-nya, lalu ini kita pair plot gitu ya. Ini sebetulnya data frame baru ya, data frame baru yang merupakan percentage change untuk masing-masing harga saham ini. Nah, kita lihat di sini. Sebetulnya di sini hanya visual ya. Kalau ini distribusi. Jadi yang ini sebetulnya mapping, mirror ya, cerminan. Jadi kalau kita analisis sebenarnya cukup analisis segitiga pertama yang bagian bawah atau segitiga yang bagian atas gitu ya. Jadi contohnya misalnya kalau yang ini itu berarti korelasi antara Jindal Steel dengan HDFC gitu ya. Ini scatter ya, artinya sebetulnya kalau random gini sebenarnya korelasinya nggak terlalu kuat ya. Nah, menarik ini kan kalau kita pakai regresi linear ini diagonal line ini agak membentuk ya, artinya HDFC dengan NC itu ya lumayan korelasinya lumayan gitu ya. Cuma kelemahannya kalau ke pairplot nih kita tidak bisa melihat nilai spesifik dari Pearson correlation-nya gitu ya. Maka kita bisa gunakan join plot gitu ya. Jadi kalau join plot tuh bonusnya kita punya nilai dari Pearson correlation-nya. Jadi misalnya meskipun sebenarnya Pearson correlation-nya dihitung pakai ini ya, stats. Jadi sci-p.start, import stats, lalu nanti Pearson correlation-nya nilainya itu dihitung sebagai annotate gitu ya. Jadi ini Seaborn join plot antara Sun Pharma dengan Jindal Steel. Dari ini nama kolomnya, ini nama data frame-nya gitu ya. Kainnya scatter, di pos ada scatter, lalu tambahkan annotate, nilai Pearson correlation hitung dari modul ini gitu ya. Begitupun yang ini. Jadi kita lihat misalnya antara Jindal Steel dan Sun Pharma, ini sebarannya, ini plottingnya, ini distribusinya untuk masing-masing harga saham, lalu ini nilai Pearson correlation-nya, ini nilai P-nya. Ini 0,24 ya, relatif kecil ya sebetulnya. Jadi kalau korelasi kuat kan mendekati 1 ya. Ini kan masih di bawah 0,5. Jadi artinya memang korelasinya lemah, sehingga perubahan harga saham dari Jindal Steel itu memang relatif independen terhadap Sun Pharma. Begitupun HDFC dengan Jindal Steel. Nah, saya coba yang tadi ya. NC. Ini kayaknya agak kuat NC dengan HDFC. Jadi kalau saya coba di sini ubah ya. Oh, ini belum di-run ya. Oke, nanti kalian bisa coba sendiri ya. Saya lupa ini belum di-run dari atas.
Kalian bisa coba sendiri HDFC dengan ini NC gitu ya. Kalau saya lihat di sini kayaknya lumayan kuat sih korelasi. Enggak, maksudnya relatif lebih kuat dibandingkan yang lain gitu ya. Nanti bisa dicoba. Oke, lalu volatility analysis. Jadi volatility itu ya terkait dengan fluktuasi ya. Fluktuasi. Jadi makin volatile berarti makin fluktuatif perubahan harga sahamnya gitu ya. Sehingga ya tadi saya belum bilang tadi bahwa yang volatile itu sebenarnya lebih disukai ya karena potensi untungnya lebih besar meskipun secara bersamaan potensi ruginya juga besar gitu ya. Tapi ya at least kita punya peluang untuk dapat untung yang relatif besar gitu ya dibandingkan yang tidak volatile ya misalnya untungnya cuma sedikit gitu ya sehingga ya nggak terlalu kerasa kalau misalnya kita jumlah sahamnya nggak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau misalnya volatile ya itu lebih menarik karena potensi kita untuk dapat untung besar juga lumayan gitu ya, ada gitu ya. Jadi misalnya sekarang harganya 100, besok 500, besoknya lagi 300. Jadi fluktuasi gitu ya, fluktuatif gitu ya. Fluktuasinya lumayan besar gitu ya. Oke, untuk volatility kita bisa hitung di sini. Jadi volatility is one of the most important pillar in financial market. Dia pilar yang penting ya. Suatu stok dikatakan high volatility jika nilainya change dramatically within short span of time. Jadi berubahnya dramatis. Dramatical itu maksudnya signifikan ya dalam waktu yang singkat gitu ya. On the other hand, sementara itu kita lihat yang lain, volatility yang lebih rendah artinya harga sahamnya relatively steady, ya, relatif stabil ya, over operate time untuk pada waktu tertentu gitu ya. Dan movement ya, perubahan harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk supply, sentiment, corporate action dan lain-lain gitu ya. Dan secara matematik volatility itu diukur berdasarkan statistical measure yaitu standar deviasi gitu ya. Jadi nanti kalau standar deviasinya sekian maka dia termasuk volatile gitu ya dan lain-lain. Oke, nah di sini kita bisa hitung misalnya gini, kita hitung 7-day rollings. Jadi artinya kita menghitung dengan moving average gitu ya dari daily return. Lalu kita hitung standar deviasinya yang merupakan akar dari variance. Lalu kita plot. Nah, sebenarnya yang proses itu kita inginkan relax. Jadi maksudnya tenang saja, kita tidak akan menang secara manual, tapi kita gunakan fungsi rolling dan standar deviation STD yang sebenarnya sudah tersedia di Pandas gitu ya. Jadi ini kita coba volatility, hitung volatility dari SDFC. Ini percentage change data frame untuk SDFC NS. Lalu rolling untuk menghitung moving average-nya standar kali akar 7 karena kita geser tiap 7 gitu ya. Volatility-nya seperti apa. Lalu kita plot, kita lihat seperti ini gitu ya. Jadi ini volatility gitu ya dari SDFC. Dan sebenarnya paling gampang itu kita mengukur ya atau membandingkan volatility itu dengan harga saham untuk perusahaan lain ya gitu ya. Sehingga nanti kita lihat secara relatif artinya memang kalau cuma satu ya dia kan absolut ya agak susah kita bandingkan dia volatil atau tidak. Tapi paling mudah kita bandingkan juga dengan perusahaan lain. Artinya kita lakukan hal yang sama untuk perusahaan yang lain, misalnya untuk HDFC, Sun Pharma, dan NSA. Nah, kita lihat sebenarnya yang Sun Pharma itu ini volatility-nya ini kan fluktuasi dari volatility. Kalau kita cek standar deviasi ini lumayan besar gitu. Artinya memang Sun Pharma stock has higher volatility as compared to SDFC gitu ya. Jadi dibandingkan SDFC dan NSA juga si Sun Pharma ini lebih volatile gitu. Jadi kalau orang main saham mungkin lebih menarik kalau bermain di sahamnya Sun Pharma karena dia harganya fluktuatif gitu ya. Sehingga potensi untung dalam kurung ruginya juga besar gitu ya. Sehingga kan many trader investor. Jadi investor dan trader itu seek out higher volatility investment in order to make higher profit. Jadi mereka memang mencari investasi yang volatility-nya tinggi gitu ya. Karena itu akan punya potensi untuk mendapatkan profit yang lebih besar juga gitu ya. Meskipun dia juga
secara bersamaan berpotensi untuk menghasilkan rugi yang besar. Kalau harganya tidak berubah atau volatility rendah, maka it has low gain potensial, maka potensi untuk mendapatkan keuntungannya pun rendah gitu ya. On the other hand, ini ya, stock or other security with very high volatility level can have tremendous profit potential. Jadi profit potensial yang besar ya, luar biasa gitu ya. But the risk is equally high. Tapi resiko ruginya juga sama tingginya gitu ya. Oke, itu jadi sebenarnya ya fokus di bagian ini ya kita bagaimana memvisualisasikan atau melakukan visualisasi untuk kasus finance gitu ya. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa ya kalau kita ingin paham terkait apa yang kita visualisasikan, maka kita harus paham juga background dari objek yang kita kaji gitu ya. Jadi kalau kita bicara finance ya paling tidak kita paham sedikit lah tentang saham itu seperti apa gitu ya. Percentage daily percentage itu apa, volatility gitu ya, sehingga pas kita plot ya at least kita bisa menjelaskan terkait dengan apa yang kita tampilkan. Oke, itu penjelasan terkait dengan visualisasi untuk kasus di finance ya, di keuangan. Untuk kasus ini kita menganalisis terkait dengan stock market ya, harga saham untuk beberapa perusahaan ya, yang datanya diambil dari Yahoo ya, Finance. Oke, sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa chat di grup ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.